wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kebudayaan dan juga pariwisata bersama dengan saya Mutia Fatia Erlison. Mari berbudaya, menjelajah pariwisata dan juga menjaga kearifan lokal. Pada episode kali ini kita sudah kedatangan sosok bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini merupakan seorang duta wisata Agam Aceh tahun 2023 yang baru saja menoreh prestasi yang sangat luar biasa di tingkat nasional. Nah, kita kedatangan siapa nih? Mungkin boleh kenalan? Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Vima Syedalpatan. Hari ini sebagai bintang tamu di episode kali ini. Aku akrab disapa dengan nama Vima. Saat ini aku sedang berusia 19 tahun dan sedang melanjutkan pendidikan di Universitas Andalas di jurusan Teknik Sipil. Wah, luar biasa sekali. Kita semua udah tahu nih jadi ya, Vima ini berumur 19 tahun ya. Iya, dan benar. masih sangat muda tapi prestasinya sangat luar biasa. Dan baru saja pulang dari... Kebetulan kami alhamdulillah baru pulang dari Sulawesi Tenggara setelah pemilihan Duta Wisata Indonesia 2023. Wah, luar biasa. Dan menoreh prestasi yang sangat luar biasa juga ya, 3 besar dan itu wakil 1 Duta Wisata Indonesia. Wah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Dan tentu perjuangan itu bukanlah didapat secara cuma-cuma ya, pasti akan ada perjuangan dan juga pengorbanan di baliknya. Kira-kira mungkin bisa di-sharing sedikit nih ke teman-teman supaya tahu nih proses dari Vima sendiri bagaimana, dan juga Vima pasti tidak sendiri kan bersama dengan Inongnya ya. Iya, dan, benar. Kebetulan dari Rara sendiri belum bisa bergabung dengan kita karena ada satu dan lain hal, tapi nggak apa-apa. Di sini kita bersama Vima dan akan menceritakan sedikit perjalanan terkait dengan pemilihan Duta Wisata Indonesia 2023. Silakan Vima. Terima kasih Kak Mutia. Jadi alhamdulillah Vima dan Rara yang sebetulnya harusnya hadir di sini tapi nggak bisa karena beberapa satu dan lain hal. Jadi Vima wakilin gitu. Jadi beberapa hari yang lalu Vima dan Rara mengikuti pemilihan Duta Wisata Indonesia Kak di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Bokatanya di Kendari. Wow. Nah, jadi selama di sana itu kami ada beberapa fase kayak karantina, interview, tunjukkan bakat, kemudian project dan lain sebagainya. Nah, selama di sana itu ada beberapa hal baru nih Kak yang kami alamin gitu. Kira-kira apa tuh hal barunya? Misalnya adalah presentasi project. Nah, di tahun-tahun sebelumnya Kak, di sana itu yang dipresentasiin adalah potensi wisata. Nah, makin ke sini muncul era baru gitu. Karena sebenarnya kan duta wisata ini investasi. Duta wisata ini kita tahu tugasnya itu ada 3. Edukator, motivator, sama inspirator. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut Kak, Duta Wisata Indonesia ini mau memulai sesuatu hal yang baru nih. Dia tuh pengen anak-anak muda yang ikut pemilihan Duta Wisata ini dapat menjadi inspirator di daerahnya masing-masing. Sehingga ketika misalnya mereka telah melakukan sebuah advokasi ini dapat berkelanjutan. Jadi ketika kami sampai di sana, kami membawa proyek Kak. Nama proyeknya adalah Pelita gitu. Iya, apa itu Pelita? Pelita ini adalah Pemuda Peduli Nyata. Wow. Nah, Pelita ini sebenarnya proyek yang Vima, Rara, teman-teman Agaminong 23 dan 22 juga dan Agaminong lain itu berkolaborasi menciptakan suatu proyek Kak. Itu ada fokusnya ada tiga pilar. Kita ada fokus di 3 pilar. Itu pilar pembangunan krusial namanya pilar lingkungan, pilar sosial, sama pilar pariwisata dan budaya. Wow. Nah, di pilar pariwisata dan di pilar lingkungan misalnya, ada beberapa hal subprogram yang kami lakuin Kak. Subprogramnya adalah Trustless Day yang berfokus pada reboisasi, kemudian reduce, reuse, sama recycle. Karena kita tahu kan sekarang mungkin ada, ini berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup, ada sekitar 66 juta ton sampah nasional yang kita punya nih. Dan dari sampah-sampah tersebut itu cuma 10% yang bisa kita manfaatkan kembali. Nah, kemudian dari Priceless Day kita alhamdulillah kemarin juga kita ada kegiatan di tanggal 29 Oktober. Kita berhasil kolaborasi Kak sama sekitar 33 komunitas yang ada di Provinsi Aceh. Wah, luar biasa. Nah, kita juga ngelakuin reboisasi. Kita ngelakuin reboisasi dengan menanam mangrove. Karena kan kita tahu nih, Aceh 2004 salah satu kenapa bisa terjadi kerusakan begitu besar kan karena
nggak ada sesuatu yang bisa mengurangi dampak dari tekanan dari air tsunami tersebut kan. Nah, salah satu upayanya ya mangrove itu juga bisa ngasilin karbon dioksida tidak, jadi polusi-polusi yang ada di Kota Banda Aceh ini sedikit banyak bisa berkurang. Iya, benar sekali, luar biasa. Jadi memang dari penjelasan tadi itu kita bisa mengambil sedikit kesimpulan ya. Berarti kalau sebagai peran dari duta wisata itu tidak hanya melakukan pemilihan di saat itu saja, tapi juga sebagai inovator ya tadi, inspirator, terus juga motivator dan edukator luar biasa. Dan juga itu dari program yang mereka bawakan, yaitu adalah Pelita Pemuda Peduli Nyata, dan sudah beberapa kali melakukan kegiatan yang memang berfokus kepada 3 pilar yang krusial ya. Yang pertama itu ada sosial, lingkungan dan pariwisata dan budaya. Luar biasa sekali ya. Jadi kita di sini bisa melihat bahwasanya memang betapa pentingnya peran seorang duta wisata dalam menggerakkan pemuda untuk bisa membawa perubahan. Nah, berbicara tentang pemuda nih, kita tahu berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 bahwasanya pemuda adalah agent of change ataupun agen perubahan. Nah, menurut Vimas sendiri nih, gimana sih peran duta untuk bisa menggerakkan hal tersebut tidak hanya di bagian lingkungan dan juga pariwisata, tetapi juga bagian kesadaran pemudanya, budayanya dan juga sosial. Terima kasih. Jadi kita tahu dari yang kakak sebutin tadi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, pemuda adalah agent of change, agen perubahan. Tapi makin ke sini, melalui Agam Minong harus bisa menjadi lebih besar dari sekedar duta. Benar. Kan? Agam Minong harus bisa menjadi lebih besar dari duta, harus bisa jadi yang Kak Mas sebutin tadi, edukator, inspirator, dan motivator. Nah, dan kita tahu nih, sekarang kita lagi ngalamin yang namanya bonus demografi. Kenaikan populasi dari remaja itu kan seharusnya diiringin. Jadi kenaikan kuantitas ini harus mampu kita jadi dengan kenaikan kualitas. Iya, benar. Nah, melalui apa? Melalui gerakan-gerakan yang kita lakukan. Jadi agent of change sebenarnya nggak cukup. Jadi pemuda itu harus bisa jadi leader of change. Pemimpin dari perubahan. Inisiator dari perubahan. Bisa kita lihat sekarang dengan jumlah kita yang kemungkinan bakal memasuki puncak demografi di tahun 2030, kita berharap bahwa kondisi ekonomi yang semakin lama semakin membaik ini, kemudian kepercayaan internasional terhadap Indonesia juga makin membaik. Harapannya adalah 2045 sampai 2050 kita mengalami yang namanya Indonesia Emas, Kak. Iya, benar. Nah, Agam Minong adalah sebagai percepatan tadi, Kak. Sebagai percepatan agar cita-cita yang kita rencanakan tadi bisa terwujud. Gitu. Luar biasa sekali. Jadi memang peran dari Agam Minong ataupun duta wisata di sini tidak hanya sebagai ujung tombak dari pemerintah, tapi juga ujung tombak bagi pemuda ya. Benar. Tadi ada sedikit highlight yang memang aku tuh tertarik banget nih sama bukan hanya pemuda itu bukan cuma sebagai agent of change, tapi sebagai leader of change ya. Luar biasa, itu merupakan salah satu quotes yang gak cuma jadi quotes tapi juga bisa kita gerakkan sama-sama untuk membangun sebuah perubahan yang nyata ya. Luar biasa. Memang pembahasan pada sesi kali ini tuh sangat membuat kita semakin penasaran ya untuk bisa dibahas terus-menerus. Nah, kira-kira menurut Vima sendiri nih, apa saja sih potensi kebudayaan yang ada di Aceh untuk menjadi daya tarik pariwisata? Kalau di Aceh kita berbicara tentang kebudayaan, ada banyak sekali kebudayaan yang sebenarnya bisa kita jual ke masyarakat luas Indonesia sebagai salah satu atraksi dari pariwisata itu sendiri. Katakanlah adalah tarik pukat misalnya. Kita sebenarnya selain tarik pukat yang sudah banyak juga orang-orang Aceh kenal, kita ada namanya kenduri berang. Kemudian hal-hal ini sebenarnya menjadi sesuatu yang jarang kita temukan di luar juga, Kak. Kemudian kita juga ada budaya yang namanya salah satu unsur dari Sabta Pesona, unsur ke-6 dan ke-7, memori dan kenangan. Ramah tamah dan juga kenangan. Nah, itu kita punya budaya itu, Kak. Namanya Pemulia Jami Adat Ketanyo. Iya, benar kan? Jadi hal-hal ini yang sebenarnya menjadi salah satu kenapa kalau orang-orang datang ke Aceh itu stigmanya berubah.
Karena kebetulan waktu Pima kemarin, ini mungkin cerita sedikit. Beberapa waktu lalu Pima sama Rara kan ikut pemilihan duta wisata di Sulawesi Tenggara. Kebetulan Pima juga besarnya di Medan, kemudian banyak berpindah-pindah di luar Aceh. Jadi hal-hal yang sebenarnya banyak masih orang pikirkan tentang Aceh adalah stigma-stigma negatif tentang bahwa Aceh ini rigid, Aceh ini kaku, Aceh ini kasar dan nggak tahu mau apa. Jadi stigma-stigma itu masih banyak orang-orang pikirkan tentang Aceh. Jadi hal-hal yang sebenarnya menjadi tugas kita sebagai pemuda adalah ketika bagaimana kemudian kita mampu membawa atau mempresentasikan budaya-budaya Aceh itu sehingga terkenal, sehingga ya orang-orang ingat itu sesuatu yang baik gitu. Iya, benar. Contoh kemarin kita berangkat di sana, terus ada teman-teman di sana yang nanyain, kira-kira kalau di Aceh itu apa-apa dicambuk ya, apa-apa ditangkapin ya gitu, nggak boleh pakai ini segala macam. Sebenarnya nggak seketat itu, sebenarnya nggak sekaku itu. Ada proses-proses yang sebenarnya harus dilewatin sebelum akhirnya sampai ke tahap itu. Iya, benar. Nah, jadi ketika bahkan teman Pima yang pertama kali ke Aceh itu langsung ngerasa bahwa ternyata Aceh itu nggak gitu ya. Ternyata Aceh itu asik ya gitu. Ternyata budaya-budaya Aceh itu bagus-bagus ya. Kuliner kita juga salah satu yang masuk ke top 10 Karisma Event Nusantara kan. Aceh Kuliner Festival 10 miliar transaksi ekonomi, dan merasa itu potensi yang cukup luar biasa di Aceh bagi kita gitu. Tapi memang benar sih kata Pima. Aku juga ketika keluar di Aceh, banyak orang yang mengenal Aceh itu dari beberapa poin yang menurut aku itu nggak semuanya benar gitu. Mulai dari Aceh terkenal dengan kopinya, oke, itu positif. Tapi nggak cuma itu, ada juga Aceh terkenal dengan ganjanya, Aceh terkenal dengan tsunami-nya, Aceh terkenal dengan cambuknya. Jadi lebih banyak poin yang di-highlight itu adalah poin yang negatif daripada poin yang positif. Dan itu juga merupakan salah satu PR kita bersama, nggak cuma bagi pemuda, tetapi juga bagi pemerintah dan masyarakat untuk bisa membersihkan dan membuktikan kembali bahwasanya Aceh tidak sekrusial itu ya, benar ya. Dan berbicara nih terkait dengan pandangan masyarakat luar, kira-kira dengan menjabat sebagai Duta Wisata Aceh dan juga Wakil 1 Duta Wisata Indonesia, bagaimana pandangan dari Pima sendiri tentang persepsi bahwasanya dengan menerapkan Hukum Kanun Nomor 8 Tahun 2014 itu Aceh susah untuk dikunjungi oleh para masyarakat ataupun wisatawan asing, karena kan itu berkaitan dengan syariat Islam. Jadi kesannya dengan adanya syariat Islam yang ada di Aceh membuat Aceh itu enggan untuk didatangi para wisatawan. Pima sendiri yakin kalau sebenarnya syariat Islam itu tidak menghambat pariwisata kita untuk berkembang, Kak. Kenapa? Karena ada banyak contoh, misalnya wisata halal. Nah, wisata halal lebih mudah kita terapkan di Aceh karena syariat Islam yang kita terapkan sekarang. Bahkan wisata halal kita berdasarkan Indonesia Muslim Travel Index, kita menempati posisi kedua wisata halal terbaik di Indonesia. Nah, ini kemudian juga menjadi potensi kan, potensi bahwa syariat Islam itu tidak menghambat pariwisata kita. Kita juga tahu, katakanlah pemuda Jami, adat Ketanyo, itu juga budaya yang sebenarnya lahir dari rahim Islam yang kita terapkan saat ini. Dan banyak hal-hal lain yang kemudian sebenarnya itu malah memberikan value, nilai khusus, ciri khas bagi Aceh untuk didatangi para wisatawan. Harusnya memang dengan adanya penerapan syariat Islam di Aceh, justru itu menjadi pemantik yang menarik para wisatawan untuk datang ya, bukan menjadi penghambat gitu ya. Memang agak sedikit krusial ketika kita membahas bahwasannya dengan adanya penerapan itu membuatlah Aceh itu terhambat akan perkembangan pariwisata yang ada. Nah, kira-kira nih sejauh ini menurut Pima bagaimana peran dari pemuda untuk bisa terus melestarikan kebudayaan dan juga memajukan pariwisata? Contoh peran dari pemuda dalam memajukan pariwisata itu sebenarnya sangat krusial. Paling dekat adalah media sosial. Benar. Kita tahu ada sekitar 80 juta pengguna media sosial di Indonesia yang mayoritas dari mereka adalah pemuda. Usia 16 sampai 25 tahun. Nah, kemudian ini sebenarnya jadi potensi. Kalau dulu pemerintah itu harus melakukan promosi besar-besaran, event-event di daerah-daerah lain untuk mengenalkan pariwisata mulut ke mulut. Tapi di industri 5.0 sekarang
kita tahu bahwa informasi itu sangat mudah kita Iya, dapatkan. benar. Dan kemudian dengan banyaknya pengguna media sosial yang juga pemuda seperti kita berdua misalnya Iya. kan, kita punya platform yang bisa menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mempromosikan pariwisata. Iya. Nah, ini sebenarnya jadi keuntungan juga kan buat kita sebagai peran pemuda. Kita juga melalui kita punya komunitas yang tersebar di 23 kabupaten kota kan, Agam Inong, Ikatan Duta Wisata. Nah, kemudian kita punya konsep yang bisa dikenal dengan 3K, kolaborasi, koordinasi, dan kontribusi. Wow. Nah, konsep-konsep ini kalau kita terapkan, kita bisa ngasilin semacam sinergi, Kak. Sinergi yang kemudian dapat menjadi mungkin terlihat sederhana sekarang. Iya. Tapi sebenarnya bukan hal-hal besar yang bisa memberikan dampak positif, tapi hal-hal kecil yang berkelanjutan. Iya, berkelanjutan dan memberi dampak yang besar juga. Gitu. Mungkin hal-hal itu terlihat kecil sekarang, tapi percayalah di hari-hari ke depan itu akan berdampak signifikan bagi perubahan baik di Indonesia. Sebagai seorang pemuda, sejauh ini apakah ada kendala tertentu yang Vima dan juga Rara hadapi dalam menggerakkan pemuda untuk bisa menyebarluaskan terkait dengan pengetahuan pariwisata dan juga pelestarian kebudayaan? Dan kira-kira dari Vima sendiri bagaimana cara merecovery hal tersebut? Oke. Jadi dalam proses kami melakukan advokasi proyek pelita yang tadi kami sebut, ada yang namanya analisis SWOT yang mungkin udah familiar ya bagi orang-orang sekarang, gak asing lagi. SWOT, strengths, weakness, opportunity, sama threat. Nah, dalam prosesnya ada beberapa threat yang kami hadapin sebenarnya. Ada beberapa kendala sebenarnya. Yang pertama adalah dana. Nah, dana. Tapi ini bukan menjadi halangan sebenarnya. Kenapa? Karena ini halangan, tapi bukan benar-benar menghambat. Karena dana itu bisa kita dapat melalui banyak cara kan. Nah, kita bisa kerjasama, sponsorship yang juga menguntungkan UMKM lokal dan lain sebagainya. Misalnya kemarin katakanlah ada acara ngobrol Agam Inong. Nah, acara ngomong ini kan sebenarnya diadakan di kafe-kafe atau tempat-tempat kopi yang ada di Kota Banda Aceh. Mungkin kendalanya adalah misalnya kita ngundang peserta, kita nggak bisa memfasilitasi mereka dapat minuman atau makanan, tapi kita bisa jamin bahwa mereka dapat pengetahuan, mereka dapat kenalan, mereka dapat relasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian karena keterbatasan dasarnya tadi, kita mensupport UMKM nih, bahwa orang-orang yang datang sana nanti kan pesan minum tuh ketika mereka datang ke acara itu. Nah, sehingga transaksi ekonomi tadi terjadi, perputaran ekonomi tadi terjadi, sehingga bukan hanya bermanfaat untuk anak muda, acara ini juga bermanfaat untuk UMKM yang ada di Kota Banda Aceh gitu. Luar biasa sekali. Tadi ada sedikit hal yang aku highlight itu adalah ada ngomong ya. Berarti program kalian bukan cuma pelita dong, ada ngomong juga. Mungkin sedikit di-sharing sedikit, apa sih itu ngomong? Nah, ngomong itu adalah salah satu pilar sosial. Termasuk ke pelita, tapi itu ngomong ini adalah sub program, Kak. Jadi program gedenya adalah pelita, kemudian ada turunan-turunan kayak Travelers Day, ada ngomong. Dan itu ada PIC-nya masing-masing. Karena kalau kami berdua Vima sama Rara doang ini nggak akan bisa. Nggak bisa dong. Makanya kita perlu kolaborasi tadi. Nah, ngomong adalah kegiatan yang sebenarnya udah dari tahun lalu. Nah, dari tahun lalu 2022 dicanangkan dan sustainable sampai sekarang. Itu udah sekitar 17 volume. Wah, berarti udah 17 kali diadain ya ngomong itu. 15 atau 17 kali. Yang terbaru kira-kira itu ngobrolin tentang apa tuh? Ngomong tuh kepanjangannya apa ya kalau boleh tahu? Ngobrol Agam Inong. Wah, gitu. luar biasa. Tapi ini terbuka untuk umum ya sebenarnya. Kita mengundang pemateri dari banyak lintas komunitas. Kita juga mengundang peserta dari lintas komunitas sehingga terjadilah heterogen di satu percampuran kan. Jadi kita kenal orang baru, kita dapat ilmu baru, relasi baru juga. Luar biasa. Jadi mungkin bisa dikasih tahu nih sama teman-teman yang ada nih buat yang nonton, kira-kira ngomong itu acaranya apa dan kapan aja nih, mana tahu bisa dateng nih. Oke, boleh. Jadi acara ngomong itu acara pelatihan public speaking sebenarnya. Jadi anak-anak muda selain mereka bisa berpikir kritis, mereka harus bisa menyuarakan pendapat-pendapat mereka, pikiran dan pemikiran mereka, gagasan-gagasan mereka. Dan itu dilatih melalui apa? Melalui diskusi-diskusi sederhana yang terjadi di ngobrol Agam Inong tadi. Nah, gimana caranya? Teknisnya gimana? Mekanismenya gimana? Biasanya kan ngomong ini diadakan 2 minggu sekali gitu kan.
2 minggu sekali di kafe-kafe yang ada di Banda Aceh. Nah itu biasanya sekitar 5 hari sebelum acara ngomong itu flyernya disebarkan. Dan temanya itu beragam. Nanti kita kalau misalnya peserta itu ada yang mau datang, kita konfirmasi, kita masukin ke grup. Jadi ada 10 orang sebelum narasumber bicara, kita kasih nih stage untuk peserta buat berbicara 5 menit per orang sampai 10 orang. Nah jadi mereka bisa share apa aja, misalnya keseharian mereka, kemudian apa yang mereka pikirkan tentang sesuatu tema misalnya, atau apa aja lah gitu, hal-hal sederhana tapi itu melatih public speaking mereka. Dan kemudian setelah 10 orang baru narasumber yang masuk. Nanti ada MC-nya juga gitu. Oh, luar biasa sekali. Tapi memang kedengarannya sangat sederhana ya, ngomong cuman ngobrol biasa aja. Tapi ternyata impact itu sangat besar dan itu sudah dijalani dari tahun lalu ya. Berarti berkelanjutan dong ya, nggak cuma di tahun yang sebelumnya tapi kelanjutan di tahun ini dan mana tahu berkelanjutan di tahun yang akan datang, apalagi akan memasuki tahun 2024. Iya, benar. Iya, dan tentu semangat dari pemuda Aceh akan semakin lebih membara tentunya. Nah mungkin dari Vimar sendiri nih, last statementnya apa sih harapan Vima untuk pemuda ke depannya dalam menjaga perkembangan pariwisata dan juga pelestarian kebudayaan? Jadi harapan Vima adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan tadi, harapannya bisa menginspirasi banyak pemuda-pemuda lain di Aceh. Kenapa? Karena dulu Vima juga itu bukan orang yang punya banyak keberanian untuk ambil di depan umum. Tapi kemudian ketika misal Pima melihat orang lain, gerakan-gerakan lain, kemudian itu menginspirasi Pima Kak. Dan harapannya hal-hal yang kita lakukan sekarang juga dapat menginspirasi teman-teman yang lain. Memberanikan yang takut, menerangi yang redup. Itu kan pelita. Iya. Gitu. Oh itu jadi jadi tagline-nya itu adalah menerangi yang redup, kemudian memberanikan yang takut. Wah, luar biasa. Nah, Vima, dari tadi kita kan udah banyak banget nih pembahasan terkait dengan pemuda, pariwisata, dan juga budaya. Kira-kira dari kita sendiri pengen tahu banget nih kalau dari Vima dan juga Rara, apa sih visi misi ataupun bagaimana cara Vima untuk bisa menggait wisatawan asing datang ke Aceh? Oke. Kalau visi misi sebenarnya kita pengen Agam Inong itu bisa menjadi salah satu wadah bagi anak-anak muda itu untuk berkontribusi. Karena menjabat itu kan cuma setahun, tapi menginspirasi itu selamanya. Benar. Nah, kemudian dengan apa kita cara kita nge-guide, nge-attract wisatawan luar buat datang ke Aceh, itu melalui program kita. Namanya salah satunya adalah One Week One Review. Wow. Nah, jadi kita selain mengeksplor budaya, kita juga ngeksplorin pariwisata yang ada di Aceh. Kemudian bagaimana kita kemas itu secara edukatif tapi juga menarik. Sehingga bisa memberikan kemudian rasa aman, kemudian rasa penasaran bagi orang-orang yang nontonnya, sehingga mereka memiliki keinginan untuk datang ke Aceh nantinya. Wah, gitu. luar biasa. Berarti One Week One Review itu melalui platform apa? Instagram? Kita punya Instagram. Kita ada kolaborasi di beberapa video kita, kemudian beberapa video dengan Aceh Agaminong juga, kita juga dengan Vima dan Rara khususnya, dan itu dapat respon yang baik dari masyarakat gitu, mulai dari viewers yang cukup lumayan dan videonya yang dikemas juga cukup menarik gitu. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang di era globalisasi ini dilakukannya promosi itu nggak cuma sekedar dari sosialisasi, tapi juga berdasarkan dari sosial media ya. Dan kita sepakat bahwasanya dengan adanya program dari One Week One Review ini akan memancing para wisatawan untuk dapat datang dan berkunjung ke Aceh tentunya. Nah, sebagai penutup nih, closing statement dari Vima, kira-kira apa sih harapannya Vima untuk pemuda di masa sekarang dalam mengembangkan pariwisata dan juga melestarikan kebudayaan untuk di masa yang akan datang? Harapannya adalah mari bersama-sama kita mencintai budaya, karena kita tahu the more you know it, the more you love it. Semakin kita tahu tentang budaya itu, semakin kita mencintainya. Karena kita tahu juga lestarikan budaya, majukan pariwisata. Terima kasih. Luar biasa sekali. Memang itu closing statement yang sangat membuat kita takjub ya dengan sosok Vima ini. Jadi memang selain menggait para pemuda untuk terus melestarikan kebudayaan dan juga melestarikan kebudayaan dan juga membangun pariwisata, juga terus untuk mengajak pemuda agar aktif di tiap harinya. Mungkin sekian untuk episode kali ini. Jangan kemana-mana, tetap stay
podcast kebudayaan dan juga pariwisata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.